Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pelatihan andragogi. Pelatihan andragogi yang kami pilih adalah pelatihan pencegahan COVID-19 pada pengendara angkutan umum. COVID-19 merupakan virus yang sangat cepat menyebarannya. Maka dari itu, pemerintah melakukan beberapa usaha agar penyebaran tersebut tidak terlalu meluas. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menghimbau masyarakat untuk tetap diam di rumah dan juga melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Selain itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah dan juga sekolah dari rumah. Namun, bagi sebagian orang, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena berdiam diri di rumah tidak akan membuat mereka mendapatkan pendapatan. Salah satunya adalah pengemudi angkutan umum. Untuk mendapatkan pendapatan, pengemudi angkutan umum harus keluar dan mencari penumpang. Maka dari itu, pemerintah juga tidak memberhentikan operasi angkutan umum karena selain pengemudi angkutan umum membutuhkan pemasukan, beberapa orang juga tidak bisa bekerja dari rumah dan membutuhkan aksesibilitas angkutan umum. Agar dalam angkutan umum tersebut tidak terjadi penyebaran virus COVID-19, maka dari itu perlu adanya pelatihan bagi pengemudi angkutan umum agar mereka bisa peka dan juga aware terhadap bahaya virus COVID-19 ini dan menerapkannya ketika mereka sedang membawa angkutan umum tersebut. Oleh karena itu, kami membuat pelatihan ini dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan umum akan bahaya COVID-19, merantas rantai penyebaran COVID-19, memberikan edukasi kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan COVID-19, serta melakukan simulasi agar pengemudi angkutan umum makin paham dengan materi-materi yang telah diberikan. Dalam pelatihan ini, kami telah menyiapkan beberapa modul bagi pengendara angkutan Kamu angkatan berapa di Al-Fikri, Dis? 5 ada pelatihan. 5. Berarti dia angkatan adalah pengetahuan umum kenapa Pak pandemi. Adiknya si Sasha berarti angkatan 9 ya? Sasha Sasha, Sofi. Peserta emang beda berapa tahun? 4 tahun ya kamu? Apa itu pandemi? Apa itu? Kami 13. Ya, ini 13. Di awal saja mereka sudah tergambarkan betapa bahayanya, betapa mematikannya virus ini kalau tersebar secara luas. Setelah memberi pengetahuan secara umum mengenai COVID-19 dan juga pandemi, modul kedua adalah pembahasan tentang penularan dan pencegahan COVID-19. Pertama, peserta akan diberikan pengetahuan bagaimana COVID-19 ini dapat tertular. Selanjutnya, di modul yang sama, pelatihan akan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah mendapat pengetahuan dasar tentang COVID-19 dari mulai definisi, cara penyebarannya, dan juga pencegahannya, maka modul selanjutnya adalah pencegahan penyebaran virus corona yang lebih terspesifikan pada angkutan umum. Pada modul ini terdapat 2 materi yang akan disampaikan, yaitu safety driving dan juga etika terhadap penumpang. 2 materi ini berkaitan dengan keadaan mereka yang harus membawa angkutan umum dan juga penumpang di tengah-tengah COVID-19 ini. Karena juga penumpang merupakan
tanggung jawab mereka selama mereka berada di angkutan umum tersebut. Modul yang terakhir atau modul keempat adalah simulasi safety driving dan etika pelayanan penumpang berdasarkan materi dari modul 3. Simulasi yang dilakukan adalah berdasarkan pelatihan andragogi, di mana andragogi tersebut pelatihannya akan lebih dimengerti oleh peserta apabila peserta tersebut melakukan daripada mendengar atau melihat. Maka dari itu, pada pelatihan ini dibutuhkan sebuah simulasi agar pengetahuan pengendara angkutan umum mengenai safety driving dan etika pelayanan penumpang lebih tajam dan mereka bisa mengimplementasikannya selesai pelatihan ini. Berikut adalah jadwal pelatihan hari pertama penanganan COVID-19 bagi supir atau pengendara angkutan umum. Acara akan dimulai pada pukul 8 dan dimulai dengan pembukaan yang berlangsung selama 5 menit. Kemudian 15 menit kemudian akan dilakukan dengan perkenalan fasilitator dulu, kemudian perkenalan peserta. Hal ini bertujuan agar selama pelatihan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini, fasilitator dan peserta saling mengenal satu sama lain dan ada keakraban yang terjadi di dalam pelatihan ini. Selanjutnya, dari jam 8.20 sampai jam 8.30 akan dilakukan ice breaking dengan permainan game rantai nama. Ice breaking dengan permainan ini dilakukan agar para peserta dan para fasilitator makin mengenal satu sama lain dan agar tidak ada yang lupa dengan fasilitator maupun dengan pesertanya. Agar pelatihan ini berjalan dengan lancar, sebelum masuk ke materi, maka dihadirkan kontrak belajar hari pertama yang dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai 8.50. Kontrak belajar ini dilakukan agar selama pelatihan semuanya berjalan dengan teratur dan juga tertib. Apabila pada kontrak belajar ada yang dipertanyakan atau ada yang ingin disanggah, maka diberikan waktu untuk bertanya dari pukul 8.50 sampai pukul 9. Karena kami ingin pelatihan ini adalah pelatihan dua arah, yaitu menguntungkan bagi fasilitator, juga menguntungkan bagi peserta. Setelah melakukan kontrak belajar, jadwal selanjutnya adalah penyusunan harapan peserta dari pukul 9 sampai pukul 9.15. Penyusunan harapan peserta ini ditujukan agar fasilitator bisa mengerti apa yang diinginkan oleh para peserta dan agar para fasilitator bisa menyesuaikannya dengan materi-materi yang akan diberikan. Sebelum mulai ke materi utama, diadakan coffee break terlebih dahulu selama 15 menit, yaitu dari pukul 9.15 sampai 9.30. Selesai coffee break yang bertepatan pada pukul 9.30, acara selanjutnya adalah langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengetahuan dasar mengenai pandemik secara umum. Sebelum terjun ke dalam COVID-19, peserta harus mengetahui pandemik secara umum yang telah terjadi berkali-kali di dunia ini, sampai pada akhirnya muncul pandemik baru yang bernama COVID-19. Materi ini berlangsung selama 45 menit. Setelah 45 menit, akan ada sesi tanya-jawab dari pukul 10.15 sampai pukul 10.30. Sesi tanya-jawab ini tidak hanya sesi tanya-jawab yang dilakukan peserta ke fasilitator, namun dapat dilakukan juga oleh fasilitator ke peserta. Setelah selesai sesi tanya-jawab pada pukul 10.30, selanjutnya, selama 45 menit juga, dilakukan pengetahuan dasar mengenai COVID-19. Penurunan dari pengetahuan dasar tentang pandemik secara umum, karena COVID-19 merupakan salah satu bentuk dari pandemik. Setelah itu, pada pukul 11.15 sampai 11.45,
diadakan sesi tanya jawab dan juga review materi. Sesi tanya jawab teknisnya masih sama seperti teknis sesi tanya jawab yang sebelumnya, namun pada jadwal yang ini ada review materi. Jadi fasilitator akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk merangkum seluruh materi yang telah diberikan pada modul yang ini. Setelah melakukan kurang lebih 90 menit materi, ditambah sesi tanya jawab dan juga review materi, maka kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan isoma dari pukul 11.45 sampai pukul 12.45. Coba ambil kerupuk kan? Udah, ambil kerupuk. Lagi main. Setelah isoma, dilanjut dengan ice breaking pada pukul 12.45 sampai dengan 13.30. Tentunya, agar terciptanya kondisi-kondisi yang setara antar sesama peserta dalam forum pelatihan dan dapat memunculkan motivasi antara peserta dalam melakukan aktivitas selama pelatihan berlangsung. Lalu, pukul 13.30 sampai dengan 14.15, selama 15 menit, peserta diberikan pengetahuan dasar mengenai penularan COVID-19. Hal ini bertujuan agar peserta dapat berhati-hati saat melakukan pekerjaan, tentunya dengan berhadapan langsung dengan para penumpang. Lalu, pukul 14.15 sampai dengan 14.45 dilakukan sesi tanya jawab bagi peserta yang kurang paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan maupun menambahkan, peserta dipersilahkan. Lalu, pukul 14.45 sampai dengan 15.30 dilanjut dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai pencegahan COVID-19 kepada peserta pelatihan, untuk bertujuan meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat virus COVID-19. Lalu dilanjut pukul 15.30 sampai dengan 16.00 selama 30 menit diadakan sesi tanya jawab dan review materi. Hal ini sama saja dengan sesi tanya jawab sebelumnya, namun ada tambahannya mengenai review materi. Fasilitator memberikan kesempatan untuk peserta yang ingin merangkum materi yang didapat selama pelatihan. Lalu, pukul 16.00 sampai dengan 16.45, peserta dipersilakan untuk beristirahat dulu sejenak sebelum melakukan pelatihan selanjutnya. Setelah break selama 45 menit, dilanjut pukul 16.45 sampai dengan 17.00, yaitu diadakannya kembali ice breaking. Pukul 17.00 sampai dengan 17.45, peserta diberikan pelatihan mengenai safety driving saat COVID-19. Peserta pelatihan tentunya dihadapkan tanggung jawab yang besar di pekerjaannya dalam membawa penumpang. Untuk itu, peserta diberikan pelatihan safety driving agar mencegah penularan yang terjadi ketika penumpang mengendarai kendaraan umum. Pukul 17.45 sampai dengan 18.00 sesi tanya jawab, di mana peserta dipersilakan untuk menanyakan hal-hal apapun yang kurang dipahami oleh peserta kepada pembicara. Pukul 18.00 sampai dengan 18.30 istirahat dan peserta dipersilakan untuk beribadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Dilanjut pukul 18.30 sampai dengan 19.15. Lanjut setelah istirahat dan sholat, peserta diberikan materi kembali mengenai etika pelayanan terhadap penumpang. Bagaimana peserta pelatihan dapat memberikan layanan kepada penumpang di tengah kondisi virus COVID-19. Pukul 19.15 sampai dengan 19.45 diadakannya sesi tanya jawab dan tambahan review materi. Pada saat ini, fasilitator tentunya dapat selalu memberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya maupun merangkum materi yang sudah dipaparkan selama pelatihan berlangsung, guna melihat sejauh mana peserta dapat menerapkan materi pelatihan.
Pukul 19.45 sampai dengan 20.00 penutupan hari pertama, yaitu mengakhiri proses pelatihan di hari tersebut. Pukul 20.00 peserta dipersilakan untuk pulang. Hari kedua pelatihan penanganan COVID-19 bagi sopir angkutan umum. Pada pukul 08.00 sampai dengan 08.05 diadakannya pembukaan pelatihan hari kedua mengenai penanganan COVID-19 bagi sopir angkutan umum. Pada pukul 08.05 sampai dengan 08.20 melakukan perkenalan kembali antara peserta dengan fasilitator. Hal ini untuk mengenal lebih dekat antara peserta dan fasilitator agar terjalinnya suasana pelatihan yang kondusif. Pada pukul 08.20 sampai dengan 08.30 diadakannya ice breaking, yaitu membangun semangat peserta dan mendekatkan para peserta dan mendekatkan dengan fasilitator. Pada pukul 08.30 sampai dengan 08.50 melakukan kontrak belajar hari kedua, agar pelatihan selanjutnya tentunya dapat berjalan dengan lancar. Pada pukul 08.50 sampai dengan 09.00 yaitu adanya sesi tanya jawab. Peserta dipersilakan menanyakan mengenai kontrak belajar apakah ada yang belum dipahami oleh peserta ataupun ada yang memberikan tanggapan mengenai kontrak belajar. Selanjutnya, pukul 09.00 sampai dengan 09.15 melakukan penyusunan harapan agar saat pelatihan dapat berjalan dengan baik dan berprogres. Selanjutnya, pukul 09.15 sampai dengan 09.30 selama 15 menit diadakannya coffee break. Setelah melakukan pembukaan pada hari kedua, maka kegiatan-kegiatan selanjutnya pada hari kedua ini akan difokuskan pada simulasi-simulasi mengenai pencegahan COVID-19. Hal tersebut akan dilakukan karena peserta-peserta yang menjadi pengendara angkutan umum harus mengerti dan paham betul atas materi-materi yang diberikan kemarin. Dan salah satu cara yang paling efektif dalam memahami materi adalah dengan melakukan simulasi. Karena pada pelatihan andragogi, simulasi atau dengan melakukan sesuatu adalah hal yang akan menambah pemahaman peserta dalam memahami materi tersebut. Setelah melakukan coffee break, acara dimulai lagi pada pukul 9.30 sampai 9.45 dengan ice breaking. Kemudian 9.45 sampai jam 10 dilakukan arahan mengenai simulasi pencegahan COVID-19. Arahan ini bertujuan agar simulasi yang akan dilakukan selanjutnya akan berjalan dengan teratur. Kemudian selama 90 menit dari pukul 10 sampai 11.30 dilakukan simulasi pencegahan COVID-19. Sebelum masuk ke ISOMA, seperti hari pertama, setiap selesai materi akan dibuka sesi tanya jawab. Maka dari itu, dari pukul 11.30 sampai pukul 12 diadakan sesi tanya jawab dan juga review materi. Dan acara selanjutnya dilakukan dari pukul 12.00 sampai pukul 13.00 adalah istirahat sholat makan atau ISOMA. Setelah istirahat sholat dan makan atau ISOMA, acara dimulai lagi pada pukul 13.00 sampai 13.15 dengan ice breaking seperti biasa, yaitu hal yang akan dilakukan pada setiap acara setelah selesai istirahat. Setelah melakukan ice breaking pada pukul 13.15 sampai 13.30 dilakukan arahan mengenai simulasi kedua, yaitu mengenai safety driving saat COVID-19. Selama 90 menit ke depan, yaitu pukul 13.30 sampai pukul 15, diadakan simulasi driving saat COVID-19. Setelah itu, seperti biasa, materi akan ditutup oleh sesi tanya jawab dan review materi dari pukul 15.00 sampai pukul 15.30.
Setelah selesai sesi tanya jawab dan review materi, materi akan ditutup oleh istirahat selama 15 menit, yaitu dari pukul 15.30 sampai 15.45. Setelah melakukan break selama 15 menit, seperti biasa acara akan dimulai lagi dan dilakukan ice breaking, yaitu pada pukul 15.45 sampai pukul 16.00. Setelah itu, akan masuk ke materi terakhir dan simulasi terakhir, namun sebelumnya akan diadakan arahan mengenai simulasi yang terakhir, yaitu simulasi etika pelayanan terhadap penumpang pada pukul 16.00 sampai pukul 16.15. Setelah 15 menit melakukan arahan, akan dilakukan simulasi etika pelayanan terhadap penumpang selama 90 menit, yaitu dari pukul 16.15 sampai pukul 17.45. Setelah itu, seperti biasanya, akan diadakan sesi tanya-jawab dan juga review materi dari pukul 17.45 sampai 18.15. Berhubung pada waktu-waktu 18.15 adalah waktu untuk sholat, maka di tengah-tengah acara akan dilakukan istirahat sholat selama 30 menit, yaitu dari pukul 18.15 sampai 18.45. Sebelum mengakhiri semua acara rangkaian dari hari pertama sampai hari kedua, maka akan diadakan perpisahan dari pukul 18.45 sampai 19.45. Setelah itu, sebelum peserta semuanya dapat pulang, akan dilakukan penutupan selama 15 menit dari pukul 19.45 sampai pukul 20. Kemudian, pada pukul 20, peserta dapat kembali pulang.